Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dira Zafira Mokodongan. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Saya akan mempresentasikan hasil kerja tugas Ulumul Quran yang mengenai tentang kisah-kisah dalam Al-Quran. A. Pengertian dari kisah. Kisah merupakan suatu metode pembelajaran yang ternyata memiliki daya tarik tersendiri yang dapat menyentuh perasaan dan kejiwaan serta daya pikir seseorang. Kisah memiliki fungsi edukatif yang sangat berharga dalam suatu proses penanaman nilai ajaran Islam. Islam menyadari sifat alamiah manusia yang menyenangi seni dan keindahan. Sifat alamiah tersebut mampu memberikan pengalaman emosional yang mendalam dan dapat menghilangkan kebosanan serta kejenuhan dan menimbulkan kesan yang sangat mendalam. Oleh karena itu, Islam menjadikan kisah sebagai salah satu metode dalam sebuah pembelajaran. Suatu peristiwa yang berkaitan dengan sebab dan akibat dapat menarik perhatian para pendengar apabila dalam peristiwa tersebut terselip berbagai pesan dan pelajaran yang berkaitan dengan berita orang terdahulu. Rasa ingin tahu merupakan faktor paling kuat yang dapat menanamkan kesan sebuah peristiwa ke dalam hati seseorang. Perlu diketahui, nasihat dengan tutur kata yang disampaikan tanpa variasi tidak akan mampu menarik perhatian akal. Bahkan, semua isinya tidak akan mudah untuk dipahami. Akan tetapi, jika nasihat itu dituangkan dalam bentuk kisah yang menggambarkan peristiwa dalam realita kehidupan, maka akan terwujud dengan jelas tujuannya. Orang akan merasa senang mendengar dan memperhatikan dengan penuh kerinduan serta rasa ingin tahu. Pada gilirannya, ia akan terpengaruh dengan nasihat dan pelajaran yang terkandung di dalamnya. B. Macam-macam kisah dalam Al-Quran. 1. Kisah-kisah para nabi dan rasul terdahulu. Tentunya kita semua tahu bahwa tidak semua nabi dan rasul itu disebutkan kisahnya di dalam Al-Quran. Nabi dan rasul yang disebutkan dalam Al-Quran hanyalah 25 orang. Dimulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ibrahim, Yusuf, Musa dan Harun, Daud dan Sulaiman serta Isa alaihissalam. Namun di antara yang lainnya, kisah Nabi Yusuf adalah kisah yang paling panjang karena diceritakan dengan lengkap mulai dari masa kecilnya sampai menjadi penguasa di Mesir dan dapat berkumpul dengan bapak dan saudara-saudaranya. B. Kisah yang disebutkan dengan sedang. Kisah yang masuk dalam kategori ini adalah kisah dari Nabi Hud, Lut, Saleh, Ismail, Ishak, Yakub, Zakaria, dan Yahya alaihissalam. C. Kisah yang disebutkan dengan sekilas. Kisah yang masuk dalam kategori ini adalah kisah dari Nabi Idris, Ilyas, dan Ilyas. Sedangkan kisah Nabi Muhammad SAW bisa dikategorikan ke dalam bagian yang pertama, diceritakan secara panjang lebar karena diceritakan kisah Nabi Muhammad SAW beberapa peristiwa yang terjadi pada zaman beliau, seperti peristiwa yang dialami beliau waktu kecil, permulaan dakwah, hijrah, dan beberapa perang yang dialami serta beberapa gambaran kehidupan keluarga beliau. 2. Kisah umat, tokoh atau pribadi bukan nabi dan peristiwa-peristiwa masa lalu. Tokoh yang pertama kali kisahnya diceritakan dalam Al-Quran adalah dua orang putra Nabi Adam sendiri, yaitu Kabil dan Habil. Al-Quran menceritakan kisah ketika Kabil membunuh saudaranya sendiri karena akibat dari sifat dengkinya. Inilah pembunuhan pertama yang terjadi dalam sejarah umat Islam, dan masih banyak lagi kisah-kisah seorang tokoh yang diceritakan di dalamnya. 1. Kisah Karun yang hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalam. 2. Kisah peperangan antara Jalut dan Talut. 3. Kisah tentang Ashabul Kahfi. 4. Kisah Raja Zulkarnain. 5. Kisah kaum Ashabul Ukhdud. 6. Kisah Maryam yang diasuh oleh Nabi Zakaria. Dan beberapa kisah lain yang tidak bisa disebutkan oleh penulis secara lengkap. 3. Kisah-kisah yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Beberapa kisah yang terjadi pada masa Nabi Muhammad juga disebutkan dalam Al-Quran. Salah satunya yaitu ketika sebelum Nabi lahir, tentang
bergajah melakukan penyerbuan ke Mekah yang bertujuan untuk menghancurkan Ka'bah yang dipimpin oleh Raja Abraha. Diceritakan pula kisah Nabi Muhammad SAW waktu kecil dengan statusnya sebagai anak yatim yang miskin dan belum mendapat bimbingan wahyu dengan bahasa yang singkat dan puitis. Dan juga peristiwa setelah beliau diangkat menjadi Rasul, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj, hijrah, perang Badar, perang Uhud, perang Az-Zahab atau perang Khandaq, dan perang Humain. Juga kisah-kisah seputar Fathu Makkah dan peristiwa lainnya yang juga tidak bisa disebutkan oleh penulis secara lengkap. C. Tujuan dan manfaat dari kisah khas Al-Quran. Dari beberapa literatur dapat disimpulkan bahwa kisah-kisah Al-Quran bertujuan untuk: 1. Menjelaskan prinsip-prinsip dakwah dan pokok syariat yang dibawa oleh para nabi. 2. Menguatkan hati Nabi Muhammad dan memperkuat keyakinan kaum mukminin. 3. Mengabadikan jejak para nabi terdahulu. 4. Membuktikan kebenaran informasi yang berasal dari Nabi Muhammad. 5. Menarik minat pembaca. 6. Menjelaskan tentang kerasulan kepada umat. 7. Meringankan beban jiwa Nabi Muhammad dan para pengikutnya. 8. Menumbuhkan kepercayaan diri dan ketentraman. 9. Membuktikan kerasulan Muhammad SAW dan mukjizatnya. Sehingga kisah-kisah Al-Quran mengandung banyak manfaat bagi manusia. Di antaranya: 1. Menjelaskan landasan dasar asas-asas dakwah. 2. Meneguhkan hati Rasulullah SAW. 3. Membenarkan para nabi sebelumnya, menghidupkan nama serta melestarikan jejak mereka. 4. Menonjolkan kebenaran, kejujuran Nabi Muhammad dan dalam dakwanya melalui berita yang beliau sampaikan tentang keadaan masa lalu seiring perjalanan masa dan generasi. 5. Sebagai upaya mengoreksi pendapat ahli kitab. 6. Menjadi sarana menanamkan pendidikan akhlak mulia. 7. Menjelaskan hikmah Allah. 8. Menerangkan keadilan Allah. 9. Menerangkan karunia Allah. 10. Sebagai hiburan bagi Nabi dan atas gangguan yang dilancarkan orang-orang yang mendustakan beliau. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.